Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik pada subtema 3 pembelajaran 2. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat perintah, karya imajinatif, dan operasi bilangan cacah. Jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Anak-anak, masih ingatkah dengan gerakan lokomotor? Jadi gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Anak-anak, kita akan belajar variasi gerak lokomotor. Nah, kalian kan sudah tahu gerak lokomotor itu apa? Nah, sekarang variasi itu apa, Ustazah? Jadi, variasi adalah hasil perubahan dari keadaan semula. Jadi, bervariasi, maksudnya banyak rupa atau banyak bentuk. Anak-anak, coba buka bukunya di halaman 115, buku 3 serangkai. Nah, di situ ada praktek gerak dasar lokomotor. Nah, ada gerak dasarnya lari pendek, lari panjang. Kemudian variasinya lari berpasangan. Jadi, gerak dasarnya kan lari pendek dan lari panjang. Kemudian divariasikan dengan lari berpasangan. Jadi, contoh variasi gerak lokomotor adalah lari berpasangan. Nah, dalam berlari diperlukan kerjasama yang baik agar kita tidak salah gerak ketika berlari. Nah, anak-anak, coba kalian praktikkan lari berpasangan dengan adik atau kakak di rumah. Nah, coba kalau tidak ada kerjasama di antara kalian, maka kalian tidak bisa lari dengan teratur. Bahkan bisa jadi ada yang terjatuh karena irama kaki yang tidak sama. Jadi, dalam bermain juga diperlukan kekompakan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kalimat perintah dalam teks bacaan. Berolahraga bersama. Hari ini Nina dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Nina berpasangan dengan Sari. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Nina terluka dan berdarah. Sari membantu Nina berdiri. Pak Guru mengantarkan Nina ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu yang mana yang merupakan kalimat perintah dalam teks percakapan yang Ustazah bacakan? Jadi, yang termasuk kalimat perintah adalah ketika Pak Guru mengingatkan siswa, berhati-hatilah ketika berlari, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Perhatikan ya anak-anak, ciri-ciri kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dan diakhiri dengan kata kan dan lah. Jadi anak-anak, kalau kita ingin mengatakan suatu perintah, kita harus menjaga adab-adab dalam berbicara. Jadi, kita harus tetap mengatakan atau menggunakan kata-kata yang sopan ya anak-anak. Misalnya bisa diawali dengan kata tolong. Misalnya, tolong ambilkan buku itu ya. Jadi, kalian harus selalu bersikap sopan ketika kalian berbicara. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan sila Pancasila? Jadi, Pancasila adalah 5 dasar atau aturan, dan masing-masing sila Pancasila memiliki lambang dan makna yang berbeda.
Nah, apakah kalian masih ingat bunyi sila ke-1 dan sila kedua beserta lambangnya? Jadi bunyi sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Sedangkan bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah lambang rantai. Nah, anak-anak, apa makna dari sila ke-1? Jadi makna atau nilai dari sila ke-1 adalah kita yakin dan percaya bahwa semua yang kita miliki tidak lepas dari karunia dan nikmat dari Allah. Selain itu, kita harus taat beribadah, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, dan kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah rajin sholat wajib, puasa, zakat, dan lainnya. Contoh lain lagi, misalnya kita memiliki tetangga yang non-muslim. Nah, kita sebagai seorang muslim harus menghargai dan menghormati kepercayaan mereka. Kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama mereka. Nah, sedangkan nilai dari sila kedua yaitu berperilaku sesuai nilai moral dan hati nurani, saling menghormati terhadap hak asasi manusia, mewujudkan kehidupan yang adil dan beradab, kemudian memiliki sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bersama teman atau tetangga. Nah, anak-anak, apa saja contoh penerapan sila kedua di sekolah? Misalnya, kita harus saling menghargai, saling menghormati antar teman, tidak menghina. Kemudian kita harus selalu menjaga adab-adab dalam berteman, berperilaku adil, dan kita harus memiliki sikap saling menyayangi antar teman, saling membantu. Misalnya ada teman yang kesulitan, kita bantu. Ada teman yang tidak bawa bekal, kita berbagi bekal kita dengan mereka. Dan kita juga harus hormat kepada bapak atau ibu guru. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.